Sanak BTV kembali lagi di New Hot Issue, masih bersama ketiga orang narasumber saya pada hari ini dan membahas tentang petaka sang wakil bupati kelalaian siapa gitu. Seperti yang saya janjikan tadi bahwa di segmen ini mungkin kita akan lebih banyak mengulas bagaimana tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi pada malam pergantian tahun yang membuat wakil bupati Kabupaten Kaur ini menjadi korban seperti ini. Dari Pak Kasat Intel, Pak AKP Sugiharto. Ini izin Bang, mungkin masyarakat bertanya-tanya ini, sejauh mana pengusutan sampai saat ini atas peristiwa yang terjadi pada malam pergantian tahun kemarin? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, saya ingin menyampaikan kepada pemirsa BTV dimanapun berada, permintaan maaf dari Bapak Kapolres. Semestinya beliau yang hadir di sini, tapi karena ada agenda yang memang tidak bisa ditinggalkan oleh beliau, karena dalam rangka sertijab jabatan beliau sebagai Kapolres Kaur, ada tim verifikasi dari Polda datang ke Kaur hari ini, sehingga beliau memerintahkan saya untuk mewakili. Ya, itu perlu saya sampaikan pada pemeriksa BTV. Kemudian kita dari pihak kepolisian dari awal sebelum sudah memberikan warning kepada masyarakat terkait dari pergantian tahun, Natal. Kemudian kita sudah memberikan himbauan baik melalui pamflet Instagram Polres Kaur, kemudian di Babin Kamtipmas, karena yang akan berkunjung nanti ke wilayah Kaur itu bukan hanya masyarakat Kaur tetapi dari berbagai masyarakat. Ada dari Keroy, ada dari Pagaralam, Sumatera Selatan, itu sudah, sehingga Pak Kapolres sangat konsen sekali terkait dengan keselamatan daripada pengunjung pada tahun baru. Sehingga pada saat itu kita melakukan gelar pasukan pengamanan tahun baru di kuliner juga. Kemudian sudah sesuai pengaturan keamanan sudah dilakukan sesuai dengan SOP atau sesuai dengan petunjuk yang sudah kita lakukan. Terkait dengan peristiwa yang terjadi atau insiden yang terjadi pada saat malam tahun baru, pergantian tahun baru, pihak kepolisian sudah melakukan langkah-langkah. Yang pertama, melakukan olah TKP. Melakukan olah TKP, mengamankan barang bukti, kemudian memeriksa saksi-saksi yang mengetahui yang ada di sana. Ini langkah-langkah yang sudah kita lakukan pihak kepolisian. Artinya sekarang penyelidikan seperti itu? Ya, sekarang sudah dilakukan oleh pihak reskrim, penyidik, rekan-rekan penyidik. Mungkin kita berdoa semoga Pak Wabub segera pulih, segera sehat, bisa beraktivitas. Mungkin setelah itu beliau akan kita minta keterangan. Baik. Untuk acara di malam tahun baru ini yang dilaksanakan Pemda, apakah memang sudah berkoordinasi berkenaan dengan izin mungkin kegiatan keramaian, kemudian khususnya izin penggunaan kembang api, atau memang tidak perlu izin seperti itu, hal-hal yang sedemikian? Koordinasi itu sudah kita lakukan, rondon juga sudah kita lihat bahwa ini berdasarkan PP nomor 60 itu saya lihat memang tidak perlu secara izin khusus atau izin resmi dari kepolisian. Tapi tetap mereka koordinasi dan di bawah pengawasan kita terkait dengan pelaksanaan daripada acara tersebut. Makanya pada saat itu kita gelar pasukannya di sana. Kita di situ. Kemudian terkait dengan kembang apinya yang beredar berdasarkan Perkap nomor 17 tahun 2017 itu bahwa saya pelajari kalau bunga api, ya kita istilahnya di Perkap itu bunga api yang dia meternya di bawah 2 in itu tidak memerlukan izin secara khusus, tapi yang menjualnya harus ada izin. Ada beberapa yang di Provinsi Bengkulu, di Kota Bengkulu ada, kemudian di Bengkulu Selatan ada satu kalau nggak salah, tapi di Kaur itu memang belum ada. Tapi perlu kita ketahui bahwa yang di luar daripada kembang api itu sudah ada peringatan terkait dengan penggunaan, ada petunjuk penggunaan itu bahwa dilakukan oleh yang dewasa, kemudian harus
ditanam seperti ditanam itu. setengah, Iya. kemudian nanti di ini apa namanya di tempat titik-titik tertentu, Iya. kemudian ledakannya pun tidak mengarah kepada yang mudah meledak, Iya. karena itu sudah. Dan- Jadi kalau masyarakat ataupun ini membeli Iya. bunga api tersebut, itu ada seperti di rokok itu seperti Iya, ada peringatan tentang, seperti itu, warning ya. ya petunjuk penggunaan daripada Iya. kembang api. Betul. Nah, artinya memang di sana tidak dibolehkan sebenarnya untuk dipegang langsung seperti itu. Termasuk sebenarnya yang kembang api yang kecil-kecil itu memang tidak direkomendasikan untuk dipegang oleh anak-anak sebenarnya, apalagi yang besar seperti itu. Peringatannya sudah ada. Baik. Ini berarti dalam, mungkin saya kutip dari penyampaian Abang tadi bahwa sebenarnya yang dalam izin ini memang tidak ada, tidak harus izin dalam penggunaan seperti itu. Hanya dalam penjual belian seperti itu yang harus izin. Tinggal lagi bagaimana pengawasan sebenarnya, pengawasan dalam penggunaan kembang api ini seperti itu. Baik, saya mungkin ke Kak Jarnawi dulu yang masih tersambung di Zoom. Halo. Siap, masih. Ya, baik. Ini berkenaan dengan setelah pasca kejadian ini, Bang. Apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Jadi memang pada saat kita kejadian memang ambulan yang memang berdekatan dengan tempat kegiatan memang itu sudah tetap yang kita lakukan. Artinya memang ada ambulan, ada pemadam kebakaran yang di dekat lokasi. Pada saat terjadi itu kita memang mengevakuasi Wakil Bupati Badan Murim ini langsung ke rumah sakit daerah Kaul untuk dievakuasi untuk penanganan lebih cepat pada saat itu. Dan ternyata pada saat itu juga karena kita tidak ada dokter spesialis yang menangani hal itu, maka dirujuk ke rumah sakit Bengkulu pada saat itu. Ya. Baik, mungkin ada arahan khusus dari Pak Bupati mungkin sehari pasca kejadian, mungkin ketika jam kerja atau seperti apa? Bagaimana? Mungkin ada arahan khusus dari Pak Bupati untuk berkenaan dengan peristiwa ini setelah kejadian? Iya, ada arahan khusus. Jadi pada saat pada tanggal 2 Januari 2023 kita mengevaluasi itu. Jadi memang Pak Bupati setiap bulan selalu melakukan evaluasi apa yang kita lakukan setiap bulan. Apalagi terjadi pada saat malam tahun baru, pasti ada evaluasi yang mendalam. Dan sebab itu, karena memang setiap bulan melakukan evaluasi, hal-hal yang demikian tentu menjadi pelajaran yang sangat kata Bupati pengalaman pahit buat kita untuk benar-benar lebih baik lagi. Dan itu kejadian itu yang membuat kita sadar dan sadarnya bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan memang harus berkoordinasi, berkolaborasi, kemudian memang betul-betul semua itu bersinergi dan saling mengingatkan gitu ya. Tidak apa namanya kita itu saling ini tugas si A, tugas si B, tapi ini memang kolaborasinya itu mungkin ditingkatkan lagi dan saling mengingatkan itu yang perlu kita jalin bersama. Dan penekanan Pak Bupati hal yang besar saja kita mampu mensukseskan kegiatan-kegiatan yang besar. Tapi kegiatan yang kecil ini kenapa kita terlena dengan itu? Sebab itu ini sekecil apapun Pak Bupati mengingatkan kita tetap selalu mengikuti standar personal yang kita lakukan dan semua yang terjadi sebagai kepanitiaan ya bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan untuk betul-betul kesuksesan pelaksanaan kegiatan yang kita lakukan. Bukan hanya kegiatan tahun baru, apapun kegiatannya, evaluasi kita Pak Bupati menyampaikan ini hal betul-betul rigid dan detail. Jangan sampai ini hal yang seperti ini kan bisa terulang kembali seperti itu. Baik. Saya mungkin ke Bang Ahmad Kusi lagi. Ini menurut pandangan Anda, benarkah dalam kegiatan tersebut ada unsur kelalaian dan siapa yang Anda lihat mungkin lalai dalam sehingga terjadi peristiwa ini? Namun tentu kita harus jawab setelah pariwara berikut ini.